Kembali lagi bersama seneng loh kalau ada jamet loh. GMT apa tuh? GMT di Dynamite. Jamet. Orang kan biasanya TNT, Dynamite. Nah, ini GMT. I'm Dynamite. Itu udah 6 bulan yang lalu ya Mas ya. Pokoknya sekitar gitu lah. 100 tahun kayaknya, udah 100 tahun akhirnya kesini lagi. Waktu itu pas lagi ini ya, habis mudik loh ya. Habis mudik, sekarang udah nggak puasa lagi. Kemarin kan hawa-hawanya lebaran. Lebih syariah, Met ya. Lebih syariah. Alhamdulillah. Akhirnya ya tadinya susah diajak ke sini, sekalinya diajak doyan lagi. Dua kali sekarang masuk lagi. Nggak cuma lu, Met, banyak Met. Banyak ini. Berarti Tapi, aman ya. Aman. Tapi ya senang lah. Teman-teman semua masih sehat-sehat ya. Sehat. Mr. Welby naik berapa kilo? 2. Oh, 2. Aduh. Gimana, Met? Nasi gorengnya, Met? Mantap. Tapi tanya kan begitu nyampe langsung dikasih nasi goreng. Ini yang Mas Alvin yang nanya, gimana Met nasi goreng enak? Gua kira Mas Alvin yang masak. Lu yang masak Mas? Bukan. Gak sempet, Met. Oh nggak sempet ya? Siap. Sekarang sibuk masih, Met? Sekarang sibuk masih ya ngeband masih. Terus YouTube masih sama berkonten-konten ria lah. MC ya. Masih. Sama aktivis otomotif. Otomotifnya masih berjalan. Pas puasa kemarin bagi-bagi hadiah mulu. Iya, kemarin tuh Lebaran kemarin karena sudah 2 tahun pandemi nggak pulang. Saya sama teman-teman tuh bikin, jadi ada channel namanya Si Paling Otomotif, account media. Jadi salah satu teman tuh mengusulkan bahwa kita ngasih 1 motor lah buat kita bagi giveaway buat nanti bikin video yang paling kreatif dan unik, itu nanti yang dapat rezeki dapat motor buat dia mudik. Gitu. Kamu nggak dibagi, Met? Kamu nggak ikutan sih videonya, Mas? Coba kamu ikutan. Harusnya. Langsung nanti lewat orang belakang. Welby. Bisa nih. Bisa. Tahun depan lah ikutan. Ayo dong, tahun depan. Tahun depan traktor, Mas. Lumayan buat ngebajak. Lumayan. Alma mater. Nah, iya. Menanam Indonesia. Aduh. Sehat ya Mas Alvin? Mas Welby? Sehat dong. Mas Pugu? Masih gila udah berbulan-bulan masih Pugu nama gue. Mas Pugu. Mas kenal dulu Mas. Akup Mas. Aku. Iya. Mas, aku tetap manggilnya Pugu. Aku kalau udah sekali manggil Pugu terus. Oke. Jadi gimana nih semuanya? Aktivitasnya apa aja? jadi kita yang ninter. Kita ditanya nih. Kalau kemarin ngebahas mudik, sekarang seputar apa nih kayaknya nih Mas Welby? Aku jadi kalau perjalanan ke sini takut Mas Welby. Kenapa? Apalagi mau ditanya, apalagi mau dikorek nih. Karena suka ngorek-ngorek memang nih. Ini kita ngobrol-ngobrol aja, Met. Iya, Jangan takut. Enggak, ini energi si Jamet tuh terlalu besar extrovertnya untuk kita yang introvert ini. Kita harus semangat pokoknya. Horas! Bagian gua. Itu bagian gua. Itu bagian gua jangan diambil. Sorry. Tapi kepake Met kemarin Met. Apa? Yang jurus bego. Kepake ya? Kepake. Dapat? Enggak juga. Ya! Berarti kurang bego. Terlalu baik. Bego gagal, jederang jahat. Proper jahat yang dulu ya. Jahat agak dibego-begoin dikit. Oh jadi bos-bos penjahat yang suka dibego-begoin. Tinggal Son. Aduh. Sekarang lagi hobi apa, Met? Koleksi apa? Sekarang aku lagi main reptil lagi, Mas. Reptil. Jadi setelah dulu kan sempat main, terus karena aktivitas dan lain-lain nggak kepegang. Ini sekarang lagi mulai lagi melihara ular lagi. Ularnya ular apa nih? Jadi aku ada 2 ular piton. Namanya siapa? Namanya cream cheese satunya Jono. Jadi yang satu nih dari Blitar, yang satu dari Manchester. Dari Manchester campur Lebak Siu. Campur. Yang satu piton, satu lagi apa? Piton, dua-duanya piton. Saya piara kobra. Terus ada kaki 4, biawak, savana monitor. Dikasih nama? Randal panggilannya. Randal. Terus satu lagi biawak kali, Salvator Varanus. Salvator Varanus itu jadi biawak terbesar nomor 3 setelah komodo. Varanus comodenius kalau nama ilmiahnya.
Terus ada Varanus doreanus, yang ketiga tuh si ini yang kita suka jumpai di kali-kali itu. Iya, Mas. berarti bisa sebesar apa tuh? Bisa giant itu bisa sampai 2,5 meter lah. Lebih gede dari manusia ya? Lebih dari manusia, Mas. Jadi dan itu lebih sehat dibanding aku, Mas. Iya. Karena apa? Kan makannya tikus. Tikusnya aku beliin makanan cat food yang Royal Canin mereknya. Ini untuk tikusnya nih. Untuk tikusnya dulu. Untuk tikusnya nih. Tikusnya dulu. Berarti kamu pelihara tikus juga. Pelihara tikus. Ah. Tikusnya jadi aku kasih makan cat Royal food. Canin. Royal Canin makannya. Sebelum tikus itu aku kasih ke biawak, tikusnya aku suntik dulu pakai minyak ikan. Iya. Sehat. Jadi asupannya semua lengkap untuk dikonsumsi sama biawak apa reptilnya. Sedangkan yang punya vitamin nggak pernah, makan minyak-minyak terus. Jadi kalau aku mati, dia masih hidup. Ya, jadi itu Mas, pelihara reptil yang ngeband musik-musikan masih Buaya. buaya. Lu punya buaya kan? Dulu. Yang lu taruh di bathtub. Bukan, yang hilang tuh biawak. Jadi pernah punya biawak. Jadi dulu treatmentnya itu jadi aku kalau pelihara Mas, kandang nggak boleh kotor tai. Oke. Karena jamur, kutu, Iya, bau, benar. penyakit tuh hinggap di situ. kotoran. Iya. Jadi setiap bersih selalu aku mandikan. Nah, setiap aku habis mandikan biawaknya, itu selalu aku taruh di luar kamar mandi. Masuk kamar mandi, WC sama tempat mandi gitu Mas ya. Benar. Nah, habis mau mandi di sini tuh aku lepas di sini aja. Aku nyuci kandang. Waktu aku nyuci kandang, aku nggak ngeh kalau si biawak itu kemana larinya. Nah, begitu aku lihat gini, set, nggak ada biawaknya Mas. Nah, udah nih, aku cari di kamar mandi nggak nemu. Jadi kalau pernah tahu, WC itu kan bawahnya ada buat pipa ya. Iya. Ada kayak kolongan, lobang. Iya. Jalur tokai. Jalur tokai, tapi Iya. sebetulnya nggak masuk ke pipanya di Iya. luarnya. Iya, Jadi benar. kayak ada rumahnya sendiri. Iya. Aku lihat nih, aku ngomong gini, itu jam 12 malam Mas. Ada buntutnya. Wah, dia nyangkut di situ. Jam 12 malam hampir setengah 1 sampai jam 3 pagi itu nyopotin WC aku Mas. Wah, harus diangkat baru bisa kita ambil. Tunggu. Ini berarti pas lihat abis kamu bersihin kandang nih, kamu lihat hilang kan? Nggak ada. Cari-cari kan di mana. Nah, aku Baru curiga ketemu. masuk ke dalam. Itu jam 12 baru Jam ketemu. 12. Iya. Curiga masuk ke dalam, nggak ada. Kayaknya belum lah. Aku ngeliat di lowongan yang pipa itu. Ternyata dia di situ. Ada buntutnya nih. Mau kutarik nggak bisa, harus nyopot WC. Sampai akhirnya WC itu nggak bisa kelepas Mas. Udah, akhirnya aku pakai cara terakhir nyebar telur. Telur di sekitar situ biar baunya amis dia keluar. Itu pun nggak bisa ada orang. Jadi aku ngintip-ngintip kayak badan intelijen negara gitu Mas. Jadi aku ngintip-ngintip. Benar, biawaknya keluar. Karena itu masih kurang lebih 2 minggu, jadi masih takut sama orang. Begitu biawaknya keluar dari lubang itu, mau kutangkep, lari, naik ke atas, masuk WC. Dar! Hilang. Masuk, hilang. 1 bulan sampai 2 bulan aku berak, Mas. Aku gini terus nih. Ya kalau tiba-tiba telurku tok gitu. Kan tinggal 1, Mas. Mending kalau 1, kalau 2-2 aja. Lah kalau sama batang-batangnya sekalian, Mas. Jadi kalau berak gini mulu deh. Nah itu kakakku, semua saudaraku yang mau ke rumah itu nggak mau masuk kamar mandiku, tahu ada biawak masuk. Dia takut colok semuanya. Iya bener. Dari situ selalu kalau misalkan habis kumandiin, jadi yang kumandiin adalah kandangnya dulu. Aku bersihin kandangnya, ini langsung kumasukin kandang satunya. Jadi beli 2 kandang, kunci. Jadi udah ready. Lebih aman. Itu pusingnya Mas, sebulan 2 bulan aja pusing. Di suatu hari ini rumah hancur, jadi Godzilla dia Mas. Tai semua. Ular juga gitu pernah. Ular. Jadi piton. Kandangnya nggak kencang. Aku pergi, untungnya nongkrongnya nggak jauh dari rumah. Apalagi ngopi-ngopi ngerokok sama teman-teman gitu. Yang nongkrong ditelepon. siapa? Kamu apa ularnya yang nongkrong? Yang aku. Nggak bisa dong di kaki. Iya, dia kan melata. Rebahan. Jadi kalau berak ambil rebahan. Jadi telepon sama orang rumah. Itu ular lu lepas gini. Wah, itu langsung seketika tinggal Mas nongkrong tuh. Tinggal. Lari dulu pulang. Pas aku lagi di situ lagi gelantung-gelantungan di jemuran baju. Udah kita rescue dulu. Rescue masukin kandang baru kita pergi lagi. Oke, pertanyaan cuma 1. Kapan terverifikasi itu toiletmu aman? Kapan terverifikasi toilet itu aman? Setelah aku sudah tidak mengkonsumsi udang. Karena kalau taiku mengandung udang, dia keluar pasti itu Mas. Karena sukanya udang.
Jangan dipancing makanan yang dia suka. Ya biarin dia di bawah. Ya pokoknya 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan tuh udah aman nih. Tapi sebulan 2 bulan tuh lihat bawah terus, Mas. Jadi antara jongkok sama nggak jongkok gitu loh. Kalau jongkok yang bagus kan gini. Agak gini. Waduh, ditakut keluar. Pernah ketukar nggak, Met? Kepala biawak sama kepala. Beda dong. Bentuknya kalau yang gitu kan klimis, botak. Kalau yang gitu kalau biawak kan agak moncong, beda. Berwarna lagi. Kalau yang punya kita kan lebam. Agak bengkak ungu. Berarti udah ketemu belum sih? Belum sampai sekarang nih. Belum. Tapi ya yang itu udah dilupakan lah. Anggap aja dia udah bermutasi jadi nyamuk atau apa. Mungkin dia jadi penghuni septic tank setempat. Betul. Kayaknya waktu pas bersihin septic tank udah keangkut sama. Kayaknya udah dipelihara sama tukang septic tank, Mas. Tukang septic tank. Istri gimana istri? Istri tadinya nggak suka. Saya pelihara binatang-binatang gitu. Cuma saya tuh begitu pegang, takutnya luar biasa kan. Saya taruh di pahanya, saya tinggal. Jadi otomatis dia kan gini. Aduh, tolong. Saya kan pergi. Saya dari jauh. Mau nggak mau dia megang. Hari sekarang berani. Kalau udah mau mandiin, bantuin bersihin kandang. Jangan bilang sekarang dia yang lebih sayang lagi. Enggak. Tapi kalau istri sayangnya sama ularku. Kalau itu pasti lebih sayang sama. Lebih sayang. Yang cream cheese. Cream cheese. Di garis bawahin. Garis bawah ya. Kalau yang punya aku tuh Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Beracun berarti ya. Tapi istrimu tahu ada Tahu. tanda ini lepas nih. Ada, tahu. Dan tapi waktu itu kan belum nikah. Iya. Belum Iya, nikah. justru itu. Tahu kan? Jadi ya dia pun kadang-kadang kalau ingat baru toh kalau si itu namanya dulu jadi lupa. Meli. Ya. Meli kalau Meli keluar gimana nih? Enggak akan keluar, gue bilang gitu. Tapi kalau waktu mendekati kejadian, ya udah itu orang semua parno semua. Iyalah Takut tiba-tiba semua. Berarti sekarang di rumah lu nggak ada yang makan udang ya? Nggak ada. Berarti udah lebih dari 3-4 tahun. 4 tahun, udah hampir 4 tahunan. Berarti Jadi Godzilla. berarti positif aja. Berarti udah gak bakal bisa lewat Nggak, itu lagi nggak, ya. nggak Udah bisa. gede. Udah lebih gede. Aman. Mungkin dia tinggal di septic tank makanin apa namanya? Mungkin sudah 2 meter. Bisa jadi. Apalagi kalau dikasih makan Mas Antam itu, Mas Antam. tai itu kan cepet gede, Mas. Iya kayak Iya. Kayak lele. Kayak lele. Lele kan makin dikasih makan kotoran besar kan. Ini kayaknya makin gede di Iya, bawah. kayak udah fix jadi Godzilla. Makanya. Wah. Takut di review sama Animal Planet aku mati. Dulu kamu punya buaya kan, Met? Buaya dulu. Iya. Itu sebetulnya bukan punya aku. Aku sama saudaraku ikut melihara lah. Jadi buaya cebol. Oh. Buaya darat. Buaya darat, Air darat. air darat. Bukan buaya Tapi darat. buaya nggak bisa besar. Namanya caiman kalau pernah tahu. Cayman. Dwarf caiman. Jadi dia nggak bisa besar terus mukanya pendek, lebih kayak bebek gitu. Matanya gede ya? Matanya gede. Kalau yang punya kita itu kan panjang dan bisa besar. Buaya terbesar kan se-Asia. Itu pun sekarang dilindungi, nggak boleh dipelihara. Proses itu nggak boleh dipelihara. Yang racunin siapa, Met? Main gitu-gitu, Met? Kakak iparku. Heeh. Kakak iparku. Dulu awal pertama kali Wisnu Banten. Wisnu. Oh ya Wisnu. Wisnu Banten kan suka tuh. Iya, iya. Dulu pernah dikasih sama dia pertama kali monopohon, ular gelang. Nah, itu lucu ceritanya, Mas. Dikasih ular. Jadi waktu aku pelihara ular itu nggak boleh pelihara di rumah. Oke. Aku bawa ke rumah disuruh bawa keluar lagi, jangan dipelihara. Karena awal-awal tuh pada takut kan. Pelihara di kampus. Di kampus itu tempat nongkrong kita nanti 5. Iya. Itu langsung live sama sun itu, Mas. Matahari. Nah, live for sun itu langsung tas. Kalau Sabtu Minggu harus ditaruh di dalam kantin. Sedangkan waktu itu panasnya luar biasa, terus sirkulasi udaranya juga mungkin nggak bagus kan. Udah Sabtu aku nggak ke situ, Minggu nggak ke situ, Senin kan masuk kuliah. Iya. Nah begitu nyampe kampus, aku mau ambil kan ularnya, mau kumandiin lah, mau kasih air gitu. Bentuknya sama persis, Mas. Dilihat tuh sama gini. Wah masih aman. Begitu aku buka kandangnya, aku angkat gini kayak kerupuk, kayak bubuk gitu. Kering, Nggak ada air. nggak ada air. Jadi sudah 2 hari itu dia kering. Jadi pas aku angkat gini, mau angkat gini kan, aku nggak gerak. Pas aku angkat gini, kayak bedak. Ya udah dari situ, wah berarti ini memang nggak bisa aku taruh di sini. Udah akhirnya dari kakak iparku mulai diajarin main piton, gini. Rumah boleh pelihara, tapi dengan ya harus hati-hati. Iya. Lagian kan daerah kampus kita kan kondusif banget kan, bebas polusi. Woi. Industrial. Waduh, itu enak kampus kedua, ada danaunya, terus Pohon banyak. sirkulasi udara segar, enak deh pokoknya. Burung berkicau. Pulau Mas.
Aduh. Jadi Gitu. dari kakak iparmu piara piton pertama. Piton, mulai Ini ball python apa python? awal ball python. Awalnya? Awal ball python, pelihara ball python normal. Udah mulai kesini-sini mulai belajar kaki 4. Biawakan. Kambing, bukan. Enggak dong, Mas. Enggak Kaki 4, dong. meja, kursi. Iya sih bener. Nggak salah juga sih, benar. Jadi udah mulai kaki 4 tuh biawak gitu-gitu. Pelihara biawak, mulai ke spesies ular yang lain-lain. Dari mulai piton-piton lokal tuh kayak Black Albertisi, terus sanca batik, kretik batik, gitu-gitulah, iya. kayak gitu-gitu. Udah mulai berkembang lah. Saya pernah ada pengalaman digigit nggak? Pasti, kalau itu pasti. Karena itu udah Resiko. Udah resiko. Jadi kalau kita main drum, resiko kecolok stick. Iya. main Benar. track kalau dulu gitu kan. Iya kan? Masuk dong. Masuk ya. Masuk. Iya kan gitu kan bisa. Masuk bisa. Dokter, kupingnya kecolok stetoskop. Bisa. Tukang bakmi, Iya, bakminya kecolok masuk. supir. Bisa. Ya semua tuh ada resikonya, Mas. Nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan. Berarti Gitu. udah sebesar apa tuh? Kalau yang itu udah ku pelihara kurang lebih setahun. Setahun. Jadi kurang lebih panjangnya itu semeteran lah, Mas. 1,5 meter, kurang dikit. Badannya juga kurang lebih segini kurang kecil lagi. Ini yang retik. Yang piton ya yang retik. Bukan yang ball python kan? Bukan, ball python aku udah nggak ada. Mati. Mati. Kecelakaan. Enggak, kalau itu kejemur kelamaan. Kejemur kelamaan. Iya, soalnya kalau ball python kalau setahu gua emang gampang tewas ya. Betul. Satu gampang tewas, kedua gampang mogok makan, Iya. gampang ngambek. Contoh kayak misalkan, jadi ada 2 tipe Mas, orang ngasih makan, tikus putih nih. Ada yang dimatiin, ada yang live feeding. Tikusnya dimatiin dulu baru dikasih makan. Ada yang tikusnya hidup dilepas. Cuma kalau tikus dilepas, itu potensi gigit badannya sih. Oh iya, ular. iya makanya. Nah, jadi kan begitu dililit tuh kan, nah dia kan panik tuh tikus. Tikus gigit. Gigit badan. Nah itu kadang-kadang kalau betul-betul gampang luka. Terus kalau udah luka trauma. Oh, Kalau oke. makan. Gitu. Makanya amannya adalah begitu memakan tikusnya dimatiin dulu. Terus Gitu. penyakitnya apa tuh? Kencing batu ya? Kencing batu tuh jarang, sebetulnya ya hampir jarang sih kalau di ular. Kalau di kura-kura ya. Kura-kura ya? Apa Brother Stone namanya. Brother Stone. Kalau di kura-kura. Kencing batu ya. Iya, bener, kencing batu. Jadi nggak bisa berak, Mas. Pencernaannya rusak. Nah, itu bahaya bisa menyebabkan kematian. Ini menarik ya, kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu. Seru Mas dulu ternyata tuh. Nah, ya aku tuh makin senangnya melihara gini, kita punya aktivitas Mas. Contoh pagi itu bangun, matahari pagi itu kan bagus kan jam 9 sampai jam 11. Ya. Itu untuk hewan itu paling bagus ya, manusia juga lah. Apalagi kalau kita Mas Arif udah punya bayi gitu ya. Mungkin yang kecilnya kan pasti dijemur. Iya. Karena bagus untuk vitamin D. Nah, itu kita juga gitu. Ngejemur juga. Jemur, dibarisin sampai dia pup, mandiin. Aku mandinya pakai switzal, Mas. Ini ular ya. Pakai switzal, jadi bau bayi enak. Kadang aku kasih bedak, cebong-cebong, makan bakso pakai nasi. Terus nyuapinnya di depan madrasah. Sambil liatin orang main bola. Kan kayak gitu kan kalau di kampung. Iya. Tapi itu sore. Sore iya. benar. Sore. Sore. Kan ini masih pagi. Masih pagi. Benar. Yang main bola pulangnya dibawain emaknya sapu dulu baru pulang. Iya. Balik ya. Betul. Pulang. Jadi bukan wasitnya yang nyetopin tapi emaknya. Langsung buru-buru tuh ngambil sendal yang jadi gawang. Ojil kecilannya gitu tuh ojil. Iya. Ya gitulah kalau dari mulai pelihara itu aku jadi kayak punya ini Mas punya kesibukan satu. Ya. Terus secara mental ngaruh juga. Zen ya, zen. Iya, ya kayak gitu-gitunya lah. Percaya nggak percaya tuh ngurus-ngurus kayak gitu tuh seru aja. Terus belajarin genetiknya dan lain-lain gitu. Oh ternyata Jadi tuh- ngulik-ngulik. Betul. Karena kadang-kadang secara manusia ya Mas, kalau kita nonton National Geographic, Animal Planet gitu ya. Itu kayak banyak sebetulnya kita nggak tahu di luar sana tuh ada apa. Banyak banget. Iya kan, aku pernah ngeliat tuh kayak kodok Mas. Itu kodok harus menyelamatkan telurnya itu di bawah satu-satu ke atas pohon Mas. Bayangin, ada berapa puluh telur kodok di bawah terus diselamatin biar nggak dimakan sama predator lain. Dibawa di mulut itu. Iya, ada yang di atas ini nih. Oh, di atas iya, ini, iya, di punuk. iya. Terus satu-satu dibawain. Sampai atas terus tanya, Mas masih ada promonya kan? Udah habis. Masih telat. Kayak gitu-gitu jadi kayak
wah gila ya. Kita di sini sibuk gak jelas, tapi ternyata di luar sana tuh banyak sesuatu yang banyak kita nggak tahu. Iya. Wah, luar biasa lah pokoknya. Terus kehidupan alam bawah laut itu kan juga aneh-aneh Mas. Jadi kalau misalkan lagi merenungi nasib gitu ya. Iya. Kalau mikir-mikir samudra Hindia, samudra apa sih isinya apa ya? Iya. Kebayang nggak Mas? Kondisi malam hari gelap total, kita nggak pernah tahu isi dalamnya apa. Justru kan orang tuh malah sibuk mengarungi kayak Mars, planet-planet Iya. lain. Tapi padahal belum tahu di Dalam lautnya. dalam laut itu masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan. Sedangkan orang kota juga sibuk mengarungi gadget, ya kan Mas, sosial media. Betul. Sedangkan di hutan sana banyak sesuatu yang kita banyak yang nggak tahu gitu loh. Iya. benar. Itu menarik sih, menarik. Apa What the Noise kapan-kapan bikin acaranya di ini hutan Amazon gitu Mas. Kalau kita sebetulnya emang tertarik sama dunia binatang dan hewan sebetulnya. Kita juga sebelumnya kan udah pernah ke tempat Doni Tempat ya. Doni. Oh iya Animal Rescue ya. Animal Defender. Itu bagus banget. Tapi boleh sih Mas, next nanti kalau misalkan saya diizinkan diundang sini lagi, kita bahas mungkin 30 menit sejam, saya bawa reptilnya, ularnya. Boleh. Kita ngomongin itu juga lucu. Nggak apa-apa, Mas. Bagus juga. Bagus Karena ngomongnya. ternyata Mas, ular itu kan di mata orang awam ya sebetulnya. Tapi ternyata di balik layar kaca itu peminatnya gila-gila Mas. Iya. Iya. Gila-gila. Bahkan sampai ada yang serius banget bikin satu ruangan kandang itu benar-benar dibikin layaknya alam bener. Kalau ininya aquascape kan, kalau Iya. airnya. Airnya aquascape, terus ya macam-macam ada aquascape, terus ada apa sih namanya itu paludarium juga Paludarium, kayak ya. gitu. Wah ternyata, tapi itu tuh boleh tuh. Tapi bagus Mas kita pelajarin soal binatang. Iya perilaku itu kan hampir sama kayak teman-teman kita. Iya. Wah kamu curhat colongan ya. Gak ada yang bisa menduga. Oh, iya, Bener iya, kan bener. perilaku. Coba dong kamu curhat dong. Ada apa sih sebetulnya? Nggak ada Mas. Nggak ada yang bisa menduga. Bener kita nggak bisa menduga pikirannya Betul, apa betul, gitu. betul. Iya kan yang mau nggak mau kita yang ngalah, Betul. ngikutin moodnya. Kadang-kadang kita disontok, digigit juga kita diem aja. Diam aja. Mau nggak mau kan kita bertanggung jawab sama peliharaan Betul, kita kan. betul. Jadi kita pelihara nih. Kamu kayak dalam banget. Ceritanya dalam banget. Tapi boleh ya nanti ya kita next ketemu bahas animal lucu juga kayaknya. Iya boleh. Animal yang eksotik Iya. animal gitu ya. Lu kalau sekarang total koleksi ada berapa nih? Sebetulnya nggak banyak sih Mas, 5 lah. 5. Berapa 5. Sebetulnya lagi pingin aku ada burung juga, tapi lovebird. Tapi lovebird-nya antik. Lovebird-nya nurut. Jadi nggak aku kandangin. Jadi aku waktu dia nelor tetes langsung ku adopsi. Aku ngurus suratnya ke kelurahan. bikin akte. Oh iya, karena ada. adopsi. Itu dari kecil, itu aku zaman ngantor zaman aku masih di IMPM itu ke bawah Mas. Iya, temanku juga ada kayak gitu Mas. Jadi kalau lovebird dilepas gitu dia jalan-jalan lompat-lompat ke dia, betul. main. Itu kita suapin beneran, kita loloh. Sepet ya? Sepet, orang bilang sepet. Iya. Bener. Bikin bubur bayi. Bubur Kayak sumsum. gitu. Bubur sumsum. Bubur bayi. Bubur bayi, Bubur iya. bayi yang direbus air. Iya benar. Di rumah dilepas atau gimana? Dilepas. Kalau misalnya kalau sekarang kondisi nggak dipegang ya di dalam kandang. Dalam kandang. Cuma kalau dilepasin gitu udah di situ-situ aja dia. Diginiin datang sendiri, datang sendiri. Panggil manut. Manut, kadang-kadang di sini masuk celana. Terus istri nggak salah pegang gitu. Bukan itu gitu. Namanya siapa? Dalimin. Hah? Dalimin. Dalimi. Cowok dia. Cowok. Nggak tahu sih sebetulnya. Orang tua macam apa kamu? Iya, kamu berani adopsi dari kecil, kamu tidak tahu. Tapi seru lah, boleh lah nanti kita next bahas soal binatang asik ya. Masalah Asik. binatang. Ayo, let's go. Nanti aku bawa, soalnya kita bedah di sini. Bawa pisau dokter. Jangan dong, maksudnya bedah ilmunya. Bedah ilmu. Bedah ilmu. Mungkin teman-teman What the Noise kan juga ada yang pecinta reptil. Iya. Iya. Mungkin suka juga kalau sampai harus ada bahas itu. Atau ternyata mereka suka ngelihat tapi bingung mau melihara, Betul. ragu. Banyak kan? Betul. Nah itu bagus banget benar. Banyak loh. Kamu Kayak Banyak peminat. Iya, banyak peminat tapi ragu buat melihara karena takut nggak bisa ngerawat, takut Cari pangannya susah. Iya, cari pangannya Karena di susah. dunia ini sebetulnya banyak yang bisa dikulik, Mas. Contoh ada orang yang suka koleksi magic jar itu juga ada. Ada Mas magic jar dari tahun-tahun jebot itu ada juga. Aneh-aneh lah pokoknya. Khusus magic jar tapi. ya. Khusus magic jar yang panggangan roti sendiri. Ada, iya. Sendiri. Oh, pribadi masing-masing ya. By ngomong-ngomong reptil ini kan aku pernah dikirimin ini, Mak. Apa namanya? Gecko. Gecko. Oh iya iya, tokek. Nyasar. Jadi Nyasar, kirimannya nyasar itu. Jadi Oke. aku pesan apa, ternyata dari tokonya itu salah kirim. pesan binatang juga.
Enggak. Pesannya itu Barang? beda ya barang. Tapi ternyata tokonya Jual reptil. Ya, jual ini juga, jual Jual reptil gecko. juga. Masa sih Mas? Terus? Jadi pas dikirim ini kan yang pesan atas nama istriku kan. Ah. Pas dibuka nongol kepala gitu. Terus dibalikin? Dia teriak. Terus balikin? Katanya udah ular, ada ular. Ular, dibilang ular. Kan kepala kayak ular Oh kan. iya. Akhirnya dibalikin? Balikin. Wah lucu padahal ya. Aku mau pelihara tapi dia pada takut kan. Iya. Tapi sebetulnya itu gak galak kalau itu Mas. Emang nggak galak. Itu kalau orang bilang kalau nggak salah itu tokek Pakistan apa gitu. Nah. Tokek Timur Lucu itu. kan? Nah, tokek Timur Tengah. Lucu, warnanya aneh-aneh tuh, Iya, warnanya iya, bagus-bagus. Warnanya pink ya? Terus dia nggak bunyi. Oh dia nggak bunyi. Dia nggak cekeng gitu, nggak gitu-gitu. Nggak tokek. Nggak Nggak gitu ya? Nggak sampai dijual 2,5 miliar. Oh, gitu nggak. Kalau bunyinya ganjil gimana tuh mitos? Waduh, itu Mitos pasti tokek. sering denger Dream Theater, Mas. Kalau nggak sering denger progressive rock itu dia. 7/8 gitu iya. Teke. Ngitung lagi kakinya. Teke. Lo Ya. ngomongin DTM ngomongin musik nih. Ngomongin musik. Lo dulu waktu pas pertama ke kampus itu kan paling metal, Met. Tunggu dulu. Sebelum datang ke kampus nih. Kenapa lu masuk ke kampus itu, Met? Iya. Jadi apa ya? Apa yang menginspirasi? Emang lu? sebetulnya kalau musik itu dari kecil Mas. Dari kecil memang sudah suka musik. Iya. Dan kebetulan alhamdulillahnya keluarga semua mendukung. Jadi waktu sampai lulus SMA keluarga bilang ambil kuliah yang memang lu suka. Jangan ngambil yang nggak lu suka. Iya. Gitu. Cuma ya udah di situ saya dituntut untuk harus bertanggung jawab nih. Wah, Iya. dibebaskan. Udah cari dari kampus A, kampus B, kampus C, kampus D sampai akhirnya nyangkutnya di IMI. Tapi musik semua nih yang kamu cari? Musik semua. Pokoknya musik dari waktu itu kan ada IKJ ya. Iya. Di IKJ, Ada IMI, ada UPH, terus UPH. Ya pokoknya tiga itu sampai akhirnya nyangkutnya di IMI. Nggak tahu Pasti karena alamnya bersih. Banyak pohon. karena kalau jam 4, karena Mas tahu nggak? Jam 4 sore bau sabun. Bau sabun. Karena di belakangnya pabrik Johnson, Mas. Wah, wangi sekali. Jadi daya tarik ya. Iya. tariknya itu. Aku suka bingung kalau 4 sore bau sabun. Ini ada pabrik sabun apa ada orang ngocok nih? Aduh, jorok. Kalau musik ya intinya dari kecil memang sudah minatnya musik. Akhirnya didukung sama keluarga juga. Ya udah belajar yang serius, belajar yang benar. Walaupun sampai waktu itu ya mungkin ada permasalahan kampus, dia orang tua cuma bilangnya udah yang penting ilmunya serap aja gitu. Sampai lulus tuh. Sampai ya? lulus gitu. Nggak lolos kayak kita. Nggak apa-apa, yang penting ilmunya kan ada. Ada. Kuncinya sebetulnya di ilmunya aja. Pak. Kan yang penting kita berteman ya. Iya, penting berteman. Benar. Sebenarnya networking sih daripada ilmu. Betul. Benar. Betul. Benar. Karena Kampus itu networking sebenarnya. Karena yang didapat sebetulnya selain ilmu adalah teman. Waktu kita ke kampus ya, terus ya sosialisasi udah pastilah. Terus bertemu dan IMI itu uniknya kan dari berbagai macam daerah, Mas. Benar. Ya kan dari Jawa, dari Medan, dari mana? Papua. Jadi kita semua jadi satu, tahu karakternya Iya, seperti iya, ini. Seru lah pokoknya Seru sih, seru banget ya. Seru. waktu itu. Iya. Zaman kuliah di situ emang seru. Seru bener. Dulu aku sama Mas Welby kan juga sempet aku ngeband sama Mas Welby. Ntar lu, Met. Cerita ngebandnya nanti aja. Oh iya, Ini- oke. Kenapa lu metal, Met? Nah, Kenapa di situ? waktu di pondok. Heeh. Awal mulai itu waktu Dia pondok thrash metal pesantren. banget ya. Dia tuh thrash metal Thrash banget. metal banget ini. Dia Jadi- tuh termasuk salah satu orang yang influence gua thrash metal tuh masih keren loh gitu. Iya benar, Iya. sama itu tuh bagus Nah, benar. gitar dia langsung flying V tuh ya. Flying Flying V. V. Dan Berbahaya. sampai hari ini aku Red Cup pasti kupakai Mas gitar itu. Oh, itu yang gitar sama yang sama. bahaya Bahaya itu. itu. Bahaya itu masih kupakai. Jadi kalau dari zaman di pondok pesantren dulu, seniorku tuh suka dengerin Metal Clinic lah biasa. Metal Clinic itu kan ada Pit Backlayer, Riot. Blue Kutuk, terus Mortus gitu kan. Udahlah ke bawah terus sampai ternyata tapi kalau dulu di Jawa Timur itu paling harum itu adalah black metal sama death metal. Iya, benar. Ya kan kalau death metal dulu ada tragedi kereta jenazah, black metal macam-macam lah, sexual sickness pokoknya santet. Itu terus death vomit gitu-gitu kan Iya, death metalnya. Nah itu hampir setiap minggu selalu ada acara Mas. Oke. Nah dulu tuh di pesantren itu boleh keluar itu kita nggak boleh keluar sama sekali dari pondok kecuali sekolah. Pulang itu cuma setahun sekali waktu 2 kali. Waktu Liburan kenaikan kelas semester. sama semesteran sama ini lebaran. Jadi kita selalu dapat info dari luar bahwa dapat pamflet-pamflet tuh ada konser di Tulungagung, Total Extreme, nanti underground
part berapa. Campur dulu sebetulnya. Jadi kalau di sana tuh acaranya lebih campur. Iya, iya. Metal sama punk udah Iya, itu iya. pasti tuh. Hmm. Udah dari situ ke bawah terus Mas. Punknya ke bawah, metalnya ke bawah, terus ya udah mulai belajar dulu masih kaset-kaset ya. Iya, iya. Dulu orang-orang Sex Pistol. Fotokopian enggak? Enggak, zaman dulu masih enggak. Udah ori. Udah ori. Udah ori. Tapi udah buluk-buluk. Itu punya senior. Iya. Oh, itu Biasa. tahun berapa, Matt? Berarti? Itu 2005, 2006. Itu ya udah mulai kaset-kaset gitu, metal-metalnya kita lihat, Obituary gitu-gitu kan. Tapi kalau waktu itu lebih condongnya ke lokalan kita. Udah sampai akhirnya masuk Jakarta, lebih luas ternyata pergaulan di Jakarta musiknya. Ketemulah beberapa senior metal sampai akhirnya nyangkutnya di thrash. Dulu pertama kali coba bawain Kreator, Extreme Aggression gitu-gitu. Wah, ternyata dulu kalau secara teknik gitar kan tangan kanan yang lebih Iya, yang doorstroke. lebih kan lebih di push tuh tangan kanan tuh tangan kiri nggak perlu, tangan kiri lemah nggak apa-apa. Yang penting kanan harus downstroke ya. Yang penting downstroke. Makanya Downstroke. selalu sedia Mas. Jadi doang. Latihan doorstroke tuh di situ Kata ya? dari situ, Bang. Mana? Gua nggak bisa main drumnya. Jadi akhirnya nyangkut di thrash metal sampai ke bawah ke kampus, ketemu Mas Welby, ketemu Wisnu Banten ya. Banten. Kata nyambung. Wah, Megadeth dengerin apa-apa. Ya udah kita akhirnya ngeband lah. Terus kayaknya satu-satunya dulu kita thrash metal kita ya. Iya. Di kampus ya. Iya. Tapi Sebelumnya apa? kan aku senior Welby nih. Ya aku ada lagi tuh Oh, dulu ada apa? Acan. Oh, iya. Pokoknya jadi kalau di kampus kita tuh setiap beberapa generasi sekali Iya, ada. ada anak metalnya satu. Pasti ya itu ya. Maksimal Pasti. 2. Maksimal 2. Maksimal Benar-benar. dua. Itu kayak udah wajibnya ya. Nggak wajib Nggak juga, wajib. nggak tahu kenapa. Tapi pasti ada. Tapi Ada. selalu dicengin. Oh. Jadi angkatan-angkatan senior kita tuh yang metal mereka tuh lagi zamannya fusion. Oh iya. Death Metal Iya gitu kan. iya. Terus pas di zamanku itu lagi zamannya nih Transisi. apa? Waktu itu zaman-zaman Gospel transisi. chops. Iya. Gospel chops. Iya. Jadi kalau yang metal tuh selalu Dipinggirin. Dipinggirin Iya, lah. Iya. Jadi kan waktu itu aku baru ketemu teman metalnya ya Welby sama Welby. Aryo. Aryo, ya. Jadi kita selalu Carnivore. Iya, Iya. Carnivore. Jadi kita selalu di studio itu. Iya, Yang kecil banget tuh. Oh, iya. Yang 2 kali 1 meter. Lantai 3. Tapi kita doang bertiga. Kita doang bertiga. Oh, di eranya Mas Alvin pun sudah gitu ya? Dipinggirin banget ya? Dipinggirin Pinggirin. selalu. Dari zaman dulu, Matt. Oh gitu. Iya. Jadi Selalu dibilang lu main metal mau jadi apa? Iya. Ya ibaratnya kayak main metal tuh nggak sekolah banget lah. Ya lu sekolah mainnya jazz gitu. Iya. Masih lagi di session player lah. Iya, ya kan? benar. Pokoknya kamu di sini ya pelajarin semuanya gitu. Betul. ya nggak salah sih. Nggak salah. Nggak salah. Itu bumbu aja Mas, Bumbu aja. Bumbu. Tapi kan seenggaknya kan 12 bar blues bisa kan? Bisa, yang penting tahu. penting udah. Diajak tuh nggak kikuk-kikuk banget gitu. Kikuk-kikuk. Coba isi pakai mixolydian ya masih bisa. Masih bisa lah. Asal nggak disuruh isinya pakai di mini scale cuma modes ketiga Notes gitu. ketiga, iya. Pusing mikirnya kita Mas. mikirnya. Tapi main musik sebenarnya bukan cuma teori aja sih Betul. sebetulnya. Kalau iya benar Mas. Jadi ujungnya sebetulnya main musik tuh rasa sih. Iya. Karena sejago apapun kalau ibaratnya mainnya nggak ada nyawanya nggak enak dilihat. benar. Nggak enak Sebenarnya kalau yang setelah gua alamin main musik itu seenggaknya lo pencetnya apa, bunyinya apa, lo bisa tanggung jawab jelasinnya apa. Betul. Ada namanya. Betul. Sebetulnya ya itu aja sih. Betul. Berat ya. Karena, karena bener Mas, karena apalagi setelah kita kuliah ya, kita tuh baru bisa nelaah satu-satu gitu. Ternyata waktu kita perform itu yang dibutuhin bukan skill lagi. Bukan skill. Tapi apa? Gimana cara kita bisa narik audiens? Benar. Makanya menjadi frontliner, menjadi vokalis itu kan berat tanggung jawabnya. Benar. Kenapa? Kita harus ngambil tatap matanya dia agar tertuju sama kita. Jadi itu yang susah tuh Mas. Jadi ngambil kan penonton kan nggak mungkin semuanya merhatiin skill gitaris, Benar. drummer. Tapi kan the whole bandnya kan Mas. Iya. Nah itu yang menurutku susah jadi penyanyi. Makanya aku akuin penyanyi itu hebat. Karena apa? Dia harus ngambil puluhan bahkan ribuan penonton, semua mata tertuju sama band ini gitu. Iya. Jadi apa ya? Sirap. Jadi ibaratnya Ada ilmunya lah. hipnotisnya lah. Hipnotisnya harus kayak gitu. Susah Mas. Makanya kalau kita dulu belajar sampai di era abad 21 ke bawah, Renaissance gitu ya, kalau kita belajar dulu, itu mereka sampai bisa buka baju.
kalau yang kita pernah dengar dulu kan Niccolò Paganini ya, pemain biola. Terus sampai kalau dia mainin itu sampai ada cewek tuh telanjang, Mas. Kesirap. Nah, itu yang susah tuh, kita bisa punya itu, Mas. Entar lu kesirap itu terhipnotis. Terhipnotis ya, terhipnotis. Jadi terbawa suasana. Berarti pas kamu manggung ini udah nggak ada tuh yang telanjang. Enggak, dia telanjang. Karena telanjang. Nggak ada. Soal ngomong telanjang tuh ya, anak-anak orang-orang suka bertanya, lu ngapa sih kalau panggung telanjang gini-gini? Sebetulnya dibilang nggak ada alasannya juga, tapi kebawa suasana aja, Mas. Saking serunya lost control, kadang-kadang lost control. Ini juga sama nih, kan suka toples. Iya. Kan sama-sama suka toples. Bener. Kenapa sih? Kalau gua ada alasan panas. Nah, Mas Alvin dari zaman aku belum tahu, Mas Alvin juga ngelihatnya udah pasti tuh minimal lagu ke tengah lagu lah. 3, 4. Soalnya udah basah banget. Iya, kan? itu pasti buka baju. Untuk yang belum tahu, Mas Jamet ini bandnya Riot Cup. Iya sih. Pokoknya kalau penasaran langsung nonton. Dia nggak cuma buka baju kan, buka celana. buka semua. Karena kalau Mas Alvin gerah badan, aku gerah yang bawah juga. Aduh. Ya gitulah, kalau ngomongin musik sebetulnya susah. Itu makanya kalau nggak tahu bener apa nggak ya, ada orang bilang Formulanya beda-beda. Makanya ada orang bilang lebih sulit di Belanda itu, katanya lebih sulit sekolah musik dibanding sekolah kedokteran. Nah, itu bener juga. ya, itu Iya, ya. bener. Nah, itu Nomor 1 lah. Iya, ya kan? bener. Nomor 2 tuh kedokteran. Paling susah. Soalnya kedokteran pasti lulus. Betul. Musik belum tentu lulus. Karena bicara musik kan bukan ilmu pasti, Mas. Benar. Ya kan, Berkembang. Maksudnya saya ngelihat A nggak suka, belum tentu sampean nggak suka benar. juga. Makanya susah banget. Apalagi di zaman kampus, pas zaman gue ya, kampus itu kan YouTube baru keluar tuh. Iya. Dan belum terlalu banyak juga. Dibandingin era-era sekarang tuh semuanya udah ada di YouTube. Betul. Oh iya, Bener-bener berubah banget betul. kan. Makanya Pada zaman aku kan masih ada library, Iya. kaset-kaset DVD. Betul. Ya. Kalau sekarang mah semuanya udah Betul. di Sekarang udah genggaman di sini. tangan. Genggaman tangan. Dulu aku ingat lah, walaupun zaman dulu masih kadang-kadang uang mepet gitu ya, Mas, gue nggak bisa beli CD DVD asli, ya ujung-ujungnya kita cari-cari ke bajakan biasa kan, iya. DVD konser gitu. Iya. Sekarang sih udah hampir Emang semuanya minim banget kan. Minim. Apalagi kita juga zaman sebelumnya juga kita tuh harus ngulik, harus dengerin kaset. Betul. Maju mundur Betul. sampai kusut. Rewind. Karena dulu kan susah, Mas, maksudnya, aduh kita mau dapat yang mana gitu ya. Betul nggak boleh juga kita beli bajakan. Nah. Cuma kadang-kadang ya Cuma itu yang sesuai dengan kondisi gitu. Waktu itu kan masih muda. Belum bener. kerja. Kita nggak tahu. Sekarang, Ya. tapi hari ini bagusnya medianya sudah semakin bagus, sedangkan fasilitasnya udah makin enak diakses. Jadi udah gampang lah, artinya kita udah bisa membelinya juga, udah bisa menghargai itu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin susah diakses, Iya. kita nggak tahu mau kemana, ya kan? Benar. Kayak gitu. Ya. Kita juga belum tahu mungkin kalau download itu ternyata Ternyata membajak. Iya benar ternyata membajak. Tapi ya benar ya, ada untungnya sih, Mas, dengan download itu ya. Seiring teknologi sekarang berkembang, ujung-ujungnya tetap dipakai download, tapi dengan mereka sudah bekerja sama. Benar. Ya, jadi Dapat aksesnya royalti. udah dipermudah, Iya kan? aksesnya udah permudah. Tapi zaman sekarang kayaknya anak-anak kebanyakan juga streaming sih, Spotify, Iya. Streaming. YouTube. Tapi Mas, memang tetap ada bedanya sih. Kayak aku yang nggak penggemar banget, tapi aku salah satu penggemar musik yang analog. Contoh kayak misalkan dengerin lagu dari kaset, rilisan fisik lah. rilisan fisik. Jadi kayak aku sekarang tuh yang lagi kumpulin kaset-kaset mah. Jadi aku beli tape deck, terus ya belajar tentang audio equipmentnya, terus ngumpulin kaset-kaset, rilisan apa ini itu. Itu memang ada kepuasan sendiri. Iya. Ada kepuasan sendiri. Ada bedanya ya. Ada bedanya. Ada liriknya. Iya. Kalau kita dengan mudahnya teknologi nih, kayak ada YouTube, ada Spotify, ada Joox. Iya. Kita dengerin lagu lebih nggak kayak zaman kita dengerin kaset. Benar. Kayak kalau kita dengerin kaset kan baca cover, Bener. aromanya. Kalau dulu tuh kalau kesangkin minimnya untuk mengakses seperti itu, jadi kayak ketika kita dapat barang fisiknya, kita udah ngecek liriknya apa. Hafal lirik, Apa baca. jangankan gitu, kita dengar di radio aja. Kayak zaman gua ngerekam sendiri buat ngambil liriknya doang. Iya. Nulis sendiri liriknya. Jadi ya efeknya sih kalau misalnya kita lihat anak-anak lama Iya, nih, iya. ketika ada satu karya yang muncul, mereka benar-benar, oh ini ya, Iya, benar-benar ngecek apa yang Iya. dari ini. Tapi
Kalau yang lain tuh yang misalnya tidak melewati masa-masa Masa itu, itu, ya udah, oh ini lewat, ya Terus- support. Serunya lagi bisa kopi ya dulu kalau kaset kan. Iya. Bisa ngopi Ngopi. sampingnya. Bener. Nah terus yang memang uniknya lagi kalau kaset, bayangin ya orang-orang zaman dulu selalu hafal satu album tuh selalu hafal. Iya. Karena kenapa? Untuk dia harus ngulang ke lagu pertama kan effort mas. Iya bener. Harus diputar kadang-kadang kalau tape Belum udah ternyata, jebol, heeh. harus pakai pensil. Pakai pensil. Iya kan? Belum kalau lagu kesenangannya ternyata di tengah. Iya. Iya. Dan menurutku itu paling efisien untuk kita bisa mempelajari satu album sih. Benar. Karena Pakai Walkman kan? Pakai Iya. Walkman terus Walkman. harus lama lagi kan. Kalau sekarang kan udah mau Tinggal klik. Iya. tinggal Klik. klik. Jadi ujung-ujungnya yang ku dapetin adalah satu album itu kita nggak kelar. Bener. Iya. Karena cuma ngandelin 2 lagu, 3 lagu. Padahal kalau menurutku ya paling bagus untuk nelaah, apalagi band yang kita suka ya, itu dari semua lagu, semua lagunya. Itu bedanya zaman dulu tuh enaknya Zaman dulu. gitu. Karena effort juga kan, karena susah mau mengulang lagi Iya. dari awal susah. Apalagi sekarang kayak orang atau band-band itu juga lebih sering keluarin single ya. Iya, dibandingin album. Benar. Tapi plus minus sih sebetulnya ya. Sekarang tuh plus minus ya. Kalau memang zaman dulu kayak gitu, cuma memang aksesnya susah. Sekarang sih aksesnya udah sangat gampang. Sangat gampang. Jadi ya plus minus sih mas. Iya, plus minus. Tapi Tinggal kalau- bagaimana kita nanggapin Iya. aja sebenarnya. Kalau gue sih ini sih berasa apa? Kalau kita ngeliat cover, apalagi cover-cover yang trippy ya. Iya. Sambil dengerin lagunya, ngeliat covernya terus Menghargai artwork Iya, yang benar. Berasa lebih banget. begitunya. Kamu ada dengerin yang baru, Mak? Jujur kalau yang Band-band baru enggak, atau penyanyi baru? baru-baru enggak. Aku masih terpaku sama yang lama-lama. Lama-lama. Oke, berarti sebutin 5 band atau penyanyi rekomendasi lo untuk Oke, untuk teman-teman ya, kalau vokalis, apalagi punk ya, aku salah satunya suka juga Johnny Rotten. Johnny Rotten. Rotten. Sex Sex Pistols. Pistols. Kenapa? Menurutku dia bisa menyanyi dengan logatnya asalnya dia. Yang Blitar itu. Iya, kalau kita iya kan? Kalau kita dengerin tuh dia tuh khas banget Iya, loh, kayak khas, ha. I am an antichrist kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu-gitu kan. Nah, itu yang menurutku khas banget tuh. Johnny Rotten, terus aku suka Peter Gabriel. Peter Gabriel Genesis. Genesis. Aku suka banget dia tuh ya. Terus kalau Peter Gabriel tuh, Peter Gabriel atau Phil Collins kamu? kalau Genesis Peter Gabriel. Peter Gabriel. Phil Collins harus ngambil posisi belakang, drum Iya. dia. Phil Collins. Phil Collins. Iya, Kalau Phil beda. Collins ya Phil Collinsnya. Phil Collinsnya. Cuma kalau di Genesis Peter Gabriel. Taruh dan Peter Gabriel itu kenapa aku suka? Dia vokalis yang unik. Sebetulnya suaranya menurutku ya nggak bagus. Maksudnya ya biasa aja. Cuma Tapi untuk di band ya kan? betul. Tapi Ya kan? nyawanya sama karena dia orangnya teatrikal ya. Iya. Jadi itu gila banget sih. Dia bisa manggung dalam. Kalau yang paling keren itu dulu aku jatuh cinta sama Genesis mas. Itu di album Foxtrot ada lagunya judulnya Supper's Ready. Lagunya 25 menit. Itu dia bikin satu lagu kayak ada 3 lagu apa 6 lagu mas. Jadi kayak ada 6 movement di situ. Ya. Yang kalau live dia tuh awalnya dia pakai baju kelelawar. Tiba-tiba ganti pakai baju rubah. Jadi tematik banget. Wah, itu lagunya keren. Nanti untuk teman-teman boleh dicek ya di lagu Genesis Supper's Ready itu buat ilmu tentang komposisi lagu itu menurut saya keren banget. Dia mikirin ya eksekusinya. Gila itu. Terus mungkin ya kalau di cewek Ian Brown yang seneng juga. Ian Brown. Stone Roses walaupun nggak bisa nyanyi tuh orang mas. Iya. Nyanyi tapi itu mas menurutku Iya, yang iya. soulnya tuh itu. Iya. Bisa nggak lu nggak bisa nyanyi tapi Makanya soalnya penyanyi di band kan itu pasti beda kan? betul. Betul. Beda sama penyanyi solo memang beda. Terus yang keempat selanjutnya itu kalau untuk yang baru vokalis cewek aku suka Jessie J. Jessie J. Jessie J itu iya. wah suaranya ajaib sih tuh, cakep. Tapi lagu-lagunya aku nggak ada yang senang. Tapi aku seneng Suaranya. dia kalau cover-cover. Oh, Celine iya, iya. Dion, Iya, kadang-kadang ah, suka ada ya. Whitney Houston gitu-gitu, Iya. enak. Suaranya sih mantep banget. Terus yang kelima itu David Gilmour aku senang. David Pink Floyd. Pink Floyd. Terus siapa lagi ya? John Anderson-nya Yes. John No. Anderson, yes. Nah itu juga suaranya itu kalau John Anderson orang bilang tuh suara air ya, suaranya tuh bisa halus. Wah enak banget ya pokoknya. Syuting ya berarti? Terus menurutku yang bisa kayak kurang walaupun nggak sama tapi bisa kayak gitu Chrisye. Iya. Chrisye iya. itu juga waduh itu salah satu emas itu yang Iya. Indonesia punya tuh Chrisye. Iya. Tapi Chrisye sama Phil Collins ada samanya ya.
Apa Mas? Sama-sama punya band prog. Oh iya, benar. Krisya dulu Barong, Gypsy, guru Gypsy sama ini guru Sakono Putra ya. Iya, Guru Soekarno Putra. Dulu Barong tuh kalau nggak salah si Krisya juga Main bass. Itu progressive rock juga tuh. Iya. Kamu kenapa ini, Matt? Kamu kan image-nya kan ugal-ugalan. Terus suka yang indah-indah gitu ya? Iya, terus punk gitu. Tapi sukanya Indah progresif. Wah itu kalau progresif itu ceritanya panjang karena dulu Pak Deku orang tua itu dari kecil udah punya, aku dari kecil tuh udah suka ngelihat omku tuh pemandangannya laserdisc dulu. Iya, iya. Oke. Laserdisc. Berarti orang sugih kamu. Ya enggak, kan mesti ini, ya, ini rese ini mesti ini, ya. Udah ada, mesti ini, aku dikorek mesti ini. Udah nih, pokoknya datang gitu ya. Dulu yang sering aku lihat tuh laserdisc-nya Genesis, terus Yani dulu, Yani yang live at Acropolis itu, terus Queen, tribute to Queen yang ada Elton John, yang baru meninggalnya tadi ya. Tribute-nya tuh dulu aku ngeliat itu, terus ngeliat Genesis. Dulu tapi Genesis udah eranya Phil Collins itu kan, udah eranya Turning Out Again kalau nggak salah udah ngeliat itu. Dari situ udah mulai mundur Mas, ngeliat koleksi yang lain kok, ngeliat album-album lainnya, terus ngeliat. Nah, aku pernah potong kan gini. Itu inspirasiku Peter Gabriel. Oh, reverse mohawk itu. Reverse mohawk Buat juga yang gondrong kayak kamu kan pernah tuh, gondrong kayak kamu gini, tengahnya sininya botak sininya. Nah, itu aku si Peter Gabriel. Ngeliat dia, wah ini siapa nih? Begitu dengerin lagu-lagunya, gila. Padahal pada era itu secara quality audio kayak tau lah Mas. Iya, benar. Tahun 70 sekian kan audionya masih kurang. Ya standar lah. Standar. Cuma Standar itu tahun 70. berarti menggambarkan kualitas komposisi musiknya bagus. Tapi kalau sekarang ini banyak remaster ya. Betul, remaster. Cuma kadang-kadang kangen aja denger suara kresek-kresek gitu. Ya kan asik gitu. Ya gitulah kalau musik sebetulnya dibilang mengkotakan sih enggak. Cuma kalau untuk mendengarkan baru udah hampir enggak pernah aku Mas. Jadi lebih ke ngulik yang lama-lama. Kalau prog yang baru Matt kayak Plini, Enggak. yang Max Leader enggak ya? Enggak. Yang aku kalau prog rock yang aku ya terbatasnya tuh aku ya di Genesis, Yes. Pink Floyd, Yes, Jethro Tull, Rush. ya Rush, terus ada Gentle Giant, Soft Machine gitu-gitulah. Oke, itu kan tadi 7. 3 lagi nanggung deh. Metalnya deh. Metal aku suka Tomaraya tuh suka. Tomaraya. Slayer. Suaranya nggak metal tapi kayak orang teriak tapi Lafalnya jelas kan? lafalnya jelas. Tapi nyanyinya susah. Benar. Terus Death-nya Mayhem. Death. Oh, Mayhem. Death-nya Mayhem. Tuh aku juga Sebelum Attila ya? ya sebelum Attila tuh Death Mayhem tuh suara gitu ya. Suara itu kayak kalau orang kayak apa ya? Orang kebaktian ya Mas kayak Iya, kayak Freezing Moon lah. enggak yang gitu enggak. Tapi lebih kayak itu wah ini Pelan-pelan, lebih angker. setan banget itu Mas. Angker lah, angker. Ya, angker banget. Terus Belladonna juga Anthrax. Sama sebetulnya si aku lupa nama siapa vokalisnya DRA itu. Itu juga Kurt Black. Itu aku juga senang sih. Cuma kalau tipikal yang melengking-melengkingnya Belladonna aku senang banget. Enak tuh dia. Oke, itu 11 rekomendasi. Iya. Terus apa lagi ya? Udah. Tadi kan minta 10 kasih 11. Suka ya. Dia candu. Enakan. Nah, dari yang tadi yang lu dengerin apa segala macam itu ngaruh nggak ke lagu-lagu yang ada di Riot Cup? Ngaruh. Pertama secara performa. Pasti. Performa kan tadi lu sampai apa? Yang paling ngaruh di lagu singlenya ya Riot Cup yang kemarin yang bersandung bersama Riot Cup. Itu kalau itu kalau memang kita dengar lagunya itu di intronya itu Primus banget. Sebetulnya nggak Primus sih. Aku berusaha untuk ikutin Primus. Tapi ujung-ujungnya kayak Anggun C. Sasmi. Jadi niatku nih, niatnya tuh niatnya itu Primusnya Tommy the Cat itu ini jadi kayak mata-matanya selangit jadi kayak gitu niatku bergerak ke situ tapi ujung-ujungnya kayak Anggun C. Sasmi lelaki gue bilang mana Les Claypool ya,
itulah. Tapi serunya gitu. Jadi, ayo udahlah. Jadi lucu lah biarin. Tapi sesuai sama image juga kan. Emang lu bikin Riot Cup emang punk komedi. Komedi, memang punk komedi. Niatnya, waktu dipikir di hayalan tuh, wah kita bikin ritmenya kayak Primus asik nih. Di otak mah udah presisi mas, udah tepat sasaran pas. Kayak gini begitu dieksekusi, deng mata-matanya selangit. Nggak bisa diambil kami ya. Aduh. Ya seru lah gitu mas. Berarti kalau itu kan dari ketukan dong. Dari drum berarti. Dari drum sama ya mungkin tasnya juga beda tasnya juga beda. Aduh, dia kan Primus. Iya dia kan Les Claypool ya. Kita jamet. Tapi tetap tematik akhirnya. Tematik, iya, tetap jadi tematik, benar. Tapi dengan banyaknya referensi musik sih sebetulnya ini juga sih sebagai songwriter penting banget ya. Jadi lu bikin riff, lu bikin pattern vokal segala macam itu secara jadi terbawa gitu. Betul. Jadi ibarat kayak kita mau bikin kue itu bahan-bahannya lengkap. Jadi jadinya apa terserah. Mau ntar jadinya niatnya mau bikin cheesecake terus jadinya kue cucur kan ya. Ya udah gitu enggak masalah. Referensinya kue cucur ya. Referensinya cheesecake Mas. Jadi kue cucur. Enggak masalah, yang penting kan bisa dikonsumsi betul. juga. Benar. Itu inilah ya uniknya kayak gitu. Kompos musik tuh dia kayak gitu. Pinginnya apa jadinya apa gitu. Ya standar lah ya. Jadi untuk album barunya Riot Cup yang kemarin baru rilis itu referensi lebih banyak kemana? Sebetulnya referensi kalau vokal ya tadi ya balik. Sebetulnya musiknya lebih ke Sex Pistols. Tetap yang tadi disebutin ya. Lebih happy kalau Sex Pistols kan lebih ke riff lagunya kan jeng lebih banyak lebih main lah lebih terus referensi lagu anak-anak juga Riot Cup tuh karena happy musiknya jadi punknya lebih happy. Untuk vokal sebetulnya larinya nggak kemana-mana sih sebetulnya tetap di karakter sendiri ya. Cuma yang tadi lagi pinginnya ke sini. Cuma ternyata jadinya ini gitu. Ya penting kita punya kiblatnya lah Mas. Iya benar. Enggak salah. Enggak salah, Met. Maaf ya Mas ya. Soal Anggun Ces. Sorry. Enggak apa-apa, Met. Siapa tahu bisa ini ntar featuring. Bener. Boleh deh sama Anggun. Siapa tahu pas tour Prancis kan? Iya. Jadi melambung jauh. Enggak apa-apa, Met. Kadang-kadang ucapan itu kan doa. Amin. Benar. Apalagi di media sosial gini kan semua udah hampir tidak ada yang tidak mungkin. Benar. Enggak menutup kemungkinan. Kita selalu lebih dekat dengan apa namanya hero-hero kita ya. Oh iya benar. Semakin dekat. Benar. Dan kita nggak ada yang tahu kalau ternyata masuknya di tengah bukan di awal. Betul. Siapa tahu kita nggak tahu besok aku Riot Cup ini jadi vokalisnya ada backing vokalnya Farah Queen gitu kan dia tahu. Kalian tahu. Dia kan tukang ini masak. tukang masak tukang kue. Tapi kadang-kadang waktu dia melotot Mas. Beda, Met. Tekadnya kuat, Mas. Tekadnya kuat. Met, lu kan komedi banget nih, Met. Orangnya, Met. Lu suka film komedi nggak sih, Met? Apa lu jangan-jangan lu suka film thriller horor gitu? Lu sebenarnya orangnya suka 5 film komedi rekomendasi. Film komedi yang paling aku suka tuh film lokal, Mas. Apa tuh? Dono. Bukan. Ada dulu sama jadi kalau nggak salah tuh satu era sebetulnya. Jadi grup orkes juga namanya Pancaran Sinar Petro Mas. Tahu. PSP. Dulu pernah bikin film namanya film Orang-orang Sinting. Itu film super absurdnya Mas. Jadi film tentang 7 personilnya PSP yang masuk rumah sakit jiwa. Itu wah lucu, ada yang jadi jadi tentara Jerman, ada yang jadi orang Arab, ada yang jadi macam-macam deh. Terus lagunya tuh keren-keren. Jadi kayak ada kayak unsur new wave-nya gitu, Mas. Iya. Di era itu loh. Wah, tuh lucu ya, 80-an itu new wave. Terus yang kedua, film lokal lagi untuk komedi. Aku suka apa? Sidul. Sama gue sama. Ya, itu wah. Itu udah isinya emas semua. Sidul season 1 berarti ya? Iya. Season 1 ya. Masih ada almarhum Benyamin, Basuki, Pak Bendot, itu komposisi lengkap. Lo tau nggak kenapa nama gue Insinyur Welby? Kenapa? Itu gara-gara Sidul. Kasdullah. Iya, Kasdullah. Gara-gara Kasdullah. Bola bukan gara-gara kita kuliah bareng itu. Kagak, jadi awalnya gara-gara Kasdullah. Insinyur Kasdullah ya? Kasdullah. Tapi itu ya Sidul ya menurut gua
itu sinetron, isinya tuh gila sih Mas. Lengkap, isinya lengkap. Lengkap. Maksudnya Komedi orang-orang ada, lamanya ya itu iya. ya almarhum Benyamin. Itu secara taste ngelawaknya juga keren lah tuh, keren lah. Ada sedih-sedihnya juga kan. Betul. Ya kan? Terus mereka punya karakter masing-masing. Iya. Basuki dengan karakter Jawanya Iya. yang rese. Nah. Itu yang dikhasin kentelin, terus Mandra dengan Betawi yang Mas, nyolot iya. gitu kan. Itu jadi satu tuh loh Mas, itu menurut Iya. gua. Dan hampir lihat di komen-komennya. Orang selalu pingin lihat, gila, ini kayak bukan film sinetron ya, kayak kehidupan Real asli. life. Iya, real benar life. banget. Iya, itu gila tuh. Sidul tuh. Buat kalau menurut gue sih buat satu tontonan itu lengkap sih di situ, lengkap Iya, banget. banget. Semuanya ada, sedihnya dapet, komedinya ada, dapat, pesan moralnya ada. pesan moralnya benar. Terus memang pemainnya Legend, superhero, legend. Benar. semua itu, Iya. super semua itu. Iya. Terus Matt, Terus kalau sebetulnya kalau yang luar aku nggak begitu banyak ya, kayak ya sebetulnya kayak Jim Carrey Jim gitu Carrey. tuh seneng lah. Terus Tapi Jim Carrey salah satu favoritmu juga ya? favorit, konyolnya tuh seneng tuh aku, Iya. konyolnya 4 ya, itu udah 4 ya. Yang kelima itu komedi ya Warkop lah. Warkop. Tapi Warkop seneng juga. Tapi lebih seneng tadi lah Sidul sama PSP tadi aku seneng. PSP. Top 5 tuh ya. Top Top 5, five, Pak. Dan ini juga menginspirasi lu nih. Apa celetukan Komeng Komeng. Komeng. juga Kalau seneng. buat komedian ya. Komeng bolot Bolot. itu seneng. Kalau sekarang lu ada kesempatan untuk bisa podcast bareng Komeng. Wah asik gitu. Wah itu kayaknya gue mati kutu tuh Mas. Karena dia tuh pinter banget sih. Iya, bener. Iya kan dia bisa lu ngomong apa dia langsung Belokin. belokinnya kemana? ke situ cepet banget. Susah itu kalau itu nyanyi. Oh, dia udah Tapi tidak menutup kemungkinan kan? betul. Ya kan? Seperti yang tadi gue bilang. Betul. Ya, semakin dengan ada media ya kita semakin deket. Siapa tahu besok juga Mas Welby kan bisa jadi komedian pelawak gitu kan kita Bisa. juga tahu. Emang gue lucu? Enggak Lu- sih. Gue nggak lucu, Matt. Jadi kalau komedi, film komedi emang lumayan berpengaruh sih Mas. Dari mulai kayak dari saya bertahan, bukan bertahan, berperilaku, bergaya itu juga film komedi Ini terutama untuk di Riot Cup. di Riot Cup, Iya. di Riot Cup terus dulu kan saya juga pernah ya sebetulnya dari personal juga, dari personal Iya, tuh ya seneng ke komedi lumayan berpengaruh. Tapi sebetulnya dalam satu sisi Mas ya kadang tuh saya tuh suka nggak nonton komedi juga. Jadi kayak tiba-tiba malas gitu nonton film yang Ada masa-masa jenuhnya. lucu-lucu, masa jenuh gitu. Contohnya apa? Dia banyak pasti nggak nonton film. Nonton acara masak ya. Acara masak, Clean, kalau ya. enggak Baby TV, Baby TV. yang gambar-gambar spiral-spiral gitu aja Mas senengnya. Memang Jamet itu lucu banget emang. Gitu. Kalau masak kamu suka masak gimana, Mas? Masak senang, cuma ya nggak yang specialty Mas. Cuma kalau disuruh masak bisa. Sop gitu ya bisa, tapi rasanya yang tadi maksudnya apa, arahnya kemana? Niatnya bikin sop buntut jadinya sop sayur. Jadinya percing kangkung. Kucing kangkung. Tapi yang penting kita tetap mencoba. Mencoba. Yang penting udah bahan udah sesuai, Benar. cara udah sesuai, Benar. hasil Tuhan Benar. yang mengendaki. Dulu aku sempat pingin jadi pematung Mas. Sebetulnya bukan pematung. Dulu aku suka Ini era-era kapan nih berarti? apalagi 3 tahun 4 tahun lalu gara-gara suka claymation itu loh Mas. Ya, ya. Jadi contoh ya kayak itulah kayak Bikin action filmnya Tim figure. Burton tuh si Nightmare Before Christmas, Iya, iya. terus Shaun and the Sheep. Jadi kayak clay gitu terus Iya. dibikin kartun gitu loh Mas, Iya, iya. stop motion gitu. Oh. Lu sampai bikin Mas ke material. Terus beli clay-claynya, bikin patungnya tuh ada sampai sekarang masih ada. Itu dulu rencananya mau bikin gitu. Cuma ya gagal terus. Tekniknya nggak dapet, nggak dapet. Tapi banyak tutorial sekarang. banyak, iya banyak sih. Kamu nonton ini tuh? Nonton kan itu kalau nggak salah memang bikinnya memang susah kan, harus berapa FPS pokoknya Iya. satu shot tuh berapa gitulah pokoknya Iya, iya. secara teknis. Stop motion. Stop motion. Pengen dulu bikin gitu. Akhirnya cuma kesampaian bikin patungnya doang. Itu pun jadi pertama kali bikin harusnya kan beli yang khusus ya, yang ada Iya. actionnya gitu ya. Iya. Ini aku beli yang buat bikin kawat pagar. Jadi toko-tokonya susah Mas. Iya. Jadi kan buatnya harus digerakin. Iya. Gitu digerakin saking beratnya balik lagi. Jadi akhirnya udah capek, taruh aja gantung akhirnya. Oh sama kalau clay itu kan sebenarnya kan ada jenis-jenisnya kan. Ada Iya. yang dipanggang. Betul, Ada ada. yang emang dia fleksibel. Betul. Ada yang memang kering dari udara. Nah, Iya. kamu mungkin salah beli, Mer. Kayaknya. Kan ngeliatin tuh kayak yang film Pixar tuh Up. Iya, Kan iya. ada kan kalau nggak salah tuh juga bikinnya pakai clay juga. Itu kalau ngeliat cakep banget hasilnya. Cakep. Kita bikin
Ngapa bentuknya jadi begini kayak strawberry kok bentuknya. Tapi kenapa film-film itu mahal banget produksinya? Itu, karena Mas. itu kan. Karena Ternyata. waktu hidup seseorang. Kan? Betul. Iya, iya. Apa namanya waktunya sama duitnya. Iya. Waktunya. Waktunya Sama duitnya. sama duitnya. Tapi memang benar. Kenapa itu benar Mas Alvin tuh? Kenapa film itu mahal? Tapi katanya prosesnya memang susah dan idenya memang susah. Cartoon Up juga salah satu film favorit gitu Mas. Iya. Oh, sama Matt, gue Ya. tatonya nih malah. Tuh. Oh yo Ada gua. Kan orang-orang tuh selalu tidak melihat prosesnya. gitu. Iya, betul. Selalu bilang, enak juga nih jadi lo gitu kan. Iya. Tidak tahu. Padahal ternyata itu tidak segampang membalikan tangan Mas. Iya, Kan rumput- waktunya. Waktunya. Nah, sama duitnya. tetangga kan lebih Pulau Gadung. Oh iya. Benar. Mas Jamet ini berkarya sampai telanjang-telanjang di, Iya. Iya. di panggung. Aduh. Jadi gimana waktunya? Banyak. Banyak. Ya semoga kita waktunya semakin banyak ya. Iya. Semakin banyak. Begitu juga dengan rezekinya ya. Rezekinya Mengikuti. semakin banyak. Ya karena satu dan lain hal juga ya, Betul. karena waktu pun Iya. uh, harus menyudahi walaupun Menyudahi. sebenarnya di template kita pertanyaan masih banyak Masih nih. banyak. Uh, Tapi janjinya Mas Felipe tadi kita kapan ngobrol soal binatang lagi lucu sih Mas. Nah, siapa tahu ntar bisa. kita ada kesempatan untuk ngobrol dengan Mas Komeng. Wah siap. Nanti aku kalau diizinkan ikut. Sama ajak itu dong, ajak Riot Cup dong. Iya dah. Sama aku request undang Farah Queen ya Mas. kalau gitu teman-teman Buat backing vokal. Iya, buat teman-teman yang di rumah boleh minta komennya #Jamet untuk Farah Queen. Biar makin rame ya. Terima kasih semua. Terima kasih ya Oke, semua. thank you. Semoga What the Noise semakin jaya. Sehat semuanya. Dejavu ya. Aja kayak pernah gitu berapa bulan yang lalu.